Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini, gua bakal membahas episode ke-8 dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gua bakal menaruh link untuk menonton episode ini. Mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Hoodie yang sedang menulis surat kepada Lilith. Setelah itu, scene berpindah ke momen pertama kalinya Hoodie mendapatkan surat dari Lilith. Surat tersebut berisikan motivasi untuk Hoodie agar dirinya bisa lebih berguna untuk yang lainnya. Setelah membaca surat tersebut, ia pun mencoba untuk menghampiri King, Ida, dan Luz untuk melihat apakah ada hal yang bisa ia bantu. Akan tetapi mereka semua menolak tawarannya dan lebih fokus ke urusan pribadi mereka. Meskipun begitu, ia masih tetap kekeh ingin membantu, dan ia pun membuat sebuah rencana untuk membantu mereka secara diam-diam. Awalnya ia mencoba untuk membantu King. Pada saat ini King sedang berusaha untuk mencari tahu jenis iblis apakah dia ini. Karena dengan cara ini ia berharap bisa mempermudah dalam pencarian keberadaan ayahnya. Hoodie mulai membantu King dengan cara menculiknya. Awalnya King sempat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh Hoodie, namun ia segera menerima tawarannya dalam mencari jenis iblis apakah dia ini. Di momen ini, kita mendapatkan beberapa info unik mengenai berbagai macam iblis. Salah satunya adalah iblis terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Bugs atau iblis serangga, Biped atau iblis berkaki 2, dan Beast atau iblis makhluk buas. Di sini, Hoodie sempat menyebut kalau dirinya adalah tipe iblis cacing, atau kita bisa memasukkannya ke dalam kategori serangga. Ya, meskipun wajahnya sendiri adalah burung hantu, tapi melihat tubuhnya yang bisa memanjang seperti cacing, jadi ya bisa cukup terimalah. Awalnya King dites apakah dia termasuk iblis serangga atau bukan, lewat cara berkomunikasi dengan tarian. Namun ia pun segera ditolak setelah menunjukkan tarian yang cukup menyinggung kepada Hoodie. Berikutnya adalah tes iblis Biped, di mana King harus diuji apakah dirinya dapat merapalkan sihir. Karena iblis kategori ini memiliki keunikan dapat merapalkan sihir seperti seorang penyihir. Tetapi sama seperti sebelumnya, ia pun juga gagal. Untuk tes terakhir, yaitu tes iblis makhluk buas, King harus diambil sampel darahnya. Ketika hasil tes keluar, Hoodie mengatakan kalau King tidak termasuk ke dalam 3 kategori iblis. Tidak hanya itu saja, Hoodie juga malah membuat sebuah perayaan yang membuat King jadi sangat sedih dan kesal. Di tengah kekesalannya ini, King mengeluarkan sebuah gelombang suara tanpa ia sadari. Hoodie yang merasa gagal dalam membantu King, kini ia mencoba untuk membantu Ida yang sedang berusaha mencari informasi mengenai rencana Belos. Hoodie memberikan Ida sepiring kue dan susu. Akan tetapi di dalam kue tersebut terdapat sebuah sihir sleeping needles atau sihir pembuat tidur. Namun sihir ini tidak hanya membuat tidur saja, melainkan memperkuat mimpi yang terkena sihir ini. Yang itu berarti Ida sekali lagi harus berhadapan dengan The Owl Beast. Setelah peristiwa kedatangan ibunya, kini Ida menjadi semakin berani dalam menghadapi The Owl Beast. Tetapi kali ini ia tidak hanya menghadapinya saja, melainkan Ida harus melihat kembali ingatannya dulu. Awalnya ia kembali ke waktu di mana ia baru saja mendapatkan kutukan itu. Di momen ini, Ida akan berpamitan dengan ayahnya sebelum ia akan pergi untuk beberapa waktu. Namun tiba-tiba kutukan Ida muncul dan segera menyerang ayahnya. Hal ini mengakibatkan ayahnya mengalami luka, terutama di bagian matanya. Setelah itu, Gwen meminta Lilith untuk memanggil Healing Coven. Dan dari sini sudah bisa dipastikan kalau momen ini terjadi sebelum peristiwa di pembukaan episode keempat kemarin. Dan di akhir episode, Lilith sempat menyinggung mengenai ayahnya di depan Ida. Hal ini membuat Ida menjadi down dan merasa tidak nyaman. Awalnya gue mengira kalau Ida ini memiliki sebuah masalah keluarga sama seperti yang dialami oleh Emmett. Dan gue juga mengira kalau ayahnya adalah orang yang strict dan tegas. Tapi ternyata alasan ia merasa down di momen itu adalah karena ia sempat melukai ayahnya tanpa ia sadari. Dan ayahnya sendiri pun juga terlihat seperti orang yang cukup kalem. Gue sangat suka dengan koneksi yang terjadi pada kedua episode ini. Dan sekaligus konflik yang dialami oleh Ida. Lalu setelah itu, Ida kembali ke ingatan ketika dirinya sedang bersama Rain. Yang mana momen ini juga sempat diperlihatkan di episode kemarin. Namun bedanya di momen ini, semua berisi dengan kesedihan. Rain mengatakan kalau dirinya akan masuk ke dalam Bard Coven, dan ia juga meminta agar mereka berdua mencari orang lain. Buat yang belum tahu, ini adalah salah satu pertanda ataupun cara dalam memutuskan suatu hubungan. Yang itu berarti, Ida dan Rain memang sudah pernah pacaran dulunya. Mengingatkan gua sama couple yang lain ya. Setelah mendengar hal itu, ia menjadi bersedih dan kutukannya mulai muncul. Dan pada akhirnya, Ida kini berhadapan dengan The Owl Beast secara langsung dan mereka terlibat pertarungan. Ketika Ida menghantam kepalanya ke Owl Beast, ia tiba-tiba berubah ke bentuk The Owl Beast dan suasana sekitarnya pun juga ikut berubah. Ia awalnya sempat ditangkap dengan jaring,
dan muncul sosok penyihir yang memiliki lambang bulat sabit di wajahnya. Ida mencoba untuk melarikan diri, tetapi sayapnya mulai terbakar dan ia pun terjatuh ke dalam laut hingga tubuhnya berubah menjadi sebuah gulungan kertas. Ketika kertas itu sampai di daratan, seorang pemulung menemukannya dan mengambilnya. Kemungkinan ia akan menjualnya dan di suatu hari nanti, kertas itu akan dibeli oleh Lilith untuk mengutuk Ida. Yap, berdasarkan cerita barusan, sudah bisa dipastikan kalau ini adalah flashback dari The Owl Beast. Dari sini sudah terbukti bahwa The Owl Beast bukanlah merupakan kutukan, melainkan seekor iblis yang dijadikan kutukan. Karena pada saat Hoodie sedang mengetes King, kita bisa melihat gambar The Owl Beast terdapat di kategori iblis makhluk buas. Lalu siapakah sosok yang membuat The Owl Beast menjadi kutukan? Well, sampai saat ini gue masih belum bisa menemukan petunjuknya. Namun berdasarkan info yang gue dapat, karakter ini bernama The Collector. Kalau kalian menemukan petunjuk mengenai karakter ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Setelah itu, kita ditampilkan dengan Ida yang sedang duduk di pinggiran pantai dan ia melihat The Owl Beast mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi dirinya sudah terikat oleh benang merah dengan Ida. Ida mencoba untuk menghampiri The Owl Beast yang sudah kelelahan dan ia memberikannya ramuan yang biasa digunakan untuk menenangkan kutukannya. The Owl Beast kini menjadi jinak dan tertidur di pangkuan Ida. Ketika terbangun, Ida menemukan kalau dirinya kini sudah menyatu dengan The Owl Beast. Hanya saja untuk kali ini, ia dapat mengendalikan tubuhnya. And oh boy, Ida jadi keren banget sumpah. Tetapi Hoodie menganggap kalau dirinya telah gagal dalam membantu Ida. Dan untuk usaha terakhirnya, ia mencoba untuk membantu Luz dalam menyatakan rasa sukanya kepada Amity. Awalnya, ia mengirim surat kepada Luz untuk datang ke basement rumah. Ketika sampai di basement, Luz menemukan kalau Hoodie telah menculik Amity agar ia dapat meluruskan percintaan mereka. Namun tidak hanya menculik, ia juga membuat sebuah wahana percintaan untuk mereka berdua. Di tengah kecanggungan ini, Luz mulai menghancurkan wahana yang telah dibangun oleh Hoodie, dan tanpa ia sadari, Amity merasa kalau hubungan mereka seharusnya tidak pernah terjadi. Seketika, Hoodie menjadi sedih kembali, tetapi kali ini ia mulai merusak properti di sekitar rumah. Ida dan King mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau ia telah membantu mereka tanpa disengaja. Namun Hoodie masih tetap sedih karena ia gagal dalam membantu Luz. Luz pun berusaha untuk mengungkapkan perasaannya, dan pada akhirnya Lumity is finally canon 2.0. Setelah itu, Hoodie menjadi tenang dan semua kembali normal. Hanya saja kali ini semua telah berubah menjadi lebih baik. King mendapatkan kekuatan baru, Ida sudah berbaikan dengan The Owl Beast, dan Luz dan Amity kini dapat lebih sering bersama tanpa harus malu-malu. Please lah, lu berdua tuh udah jadian, gak perlu ada beginian-beginian lagi. Namun dengan perubahan ini, Amity juga dapat lebih mudah membantu Luz dalam mencari cara untuk kembali ke rumah. Episode ini ditutup dengan Hoodie yang akan mengirim surat kepada Lilith, namun tiba-tiba sosok misterius yang mirip dengan King muncul di hadapannya. Orang ini menitipkan suratnya kepada Hoodie untuk dikirim kepada King, akan tetapi Hoodie malah melakukan hal ini. Bocah goblok. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dalam episode ini. Awalnya gue mengira kalau episode ini bakal berfokus pada pengembangan karakter Hoodie. Tapi ternyata episode ini merupakan pengembangan karakter dari Luz, Ida, dan King. Ya meskipun gak sesuai dengan ekspektasi gue, dan gue merasa kalau emang gak ada hal yang berubah dari Hoodie, namun ini semua terbayarkan dengan 3 side story yang benar-benar memuaskan serta dikemas secara singkat dan padat. Dan juga kalau dipikir-pikir lagi, memang lebih bagus kalau karakter Hoodie harus tetap seperti ini. Kayaknya ini merupakan pertama kalinya The Owl House memiliki 3 side story dalam satu episode. Karena biasanya mereka hanya memiliki 2 side story atau gue biasa sering sebut sebagai segmen, tapi kali ini mereka menyajikannya dengan 3 side story yang cukup apik. Kita mulai dari story yang paling bagus, yaitu mengenai Ida. Kenapa gue bilang paling bagus? Pertama, kita mendapatkan informasi lebih jelas lagi mengenai masa lalu Ida. Mulai dari traumanya terhadap keluarganya, hingga masalah dengan pacarnya yang diakibatkan oleh kutukan The Owl Beast. Untuk sekarang, kita sudah hampir mendapatkan keseluruhan dari masa lalu Ida. Dan yang tersisa adalah apa yang terjadi setelah dirinya mendapatkan portal menuju dunia manusia, dan bagaimana dirinya bisa mendapatkan Talisman serta The Owl House. Lalu yang kedua adalah mengenai masa lalu The Owl Beast. Ini adalah salah satu momen yang benar-benar gua nggak duga bakal terjadi. Sebenarnya gua dan sobat penyuka kartun yang lain sudah memprediksikan kalau Ida akan dapat mengendalikan The Owl Beast, dan hal ini akan membuat dirinya dapat memiliki kemampuan baru. Namun untuk masa lalu The Owl Beast sendiri, well, ini adalah satu hal yang tidak terduga, dan malah menambahkan satu misteri lagi, yaitu sosok dari sang kolektor. Dan juga satu hal yang gue pertanyakan adalah apa yang terjadi dengan Lilith, karena dia sendiri juga memiliki kutukan yang sama dengan Ida. Dan untuk sekarang, Ida sudah dapat mengendalikan The Owl Beast. Apakah hal ini juga akan berdampak kepada Lilith? Kita sendiri juga masih belum tahu apakah The Owl Beast yang mengejar Lilith merupakan Owl Beast yang sama dengan milik Ida.
Kalau memang sama, harusnya Lilith juga mendapatkan dampak dari perubahan ini. Tapi kalau misalnya tidak, maka Lilith harus mencari cara sendiri dalam mengendalikan The Owl Beast miliknya. Lalu story yang kedua adalah mengenai Lumity. Oke, gue bisa katakan kalau story ini ya bisa dibilang fine-fine aja. Nggak buruk, nggak jelek, ataupun nggak bagus-bagus banget. Ya sesuai dengan apa yang sudah dibangun dari awal. Begini, gue udah lihat banyak dari kalian yang nggak begitu menyukai dengan hubungan dari kedua karakter ini. Dan gue bisa memaklumi hal itu. Karena pada dasarnya gue juga emang gak begitu suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelangi. Namun hal yang gue fokuskan dalam hubungan Luz dan Amity adalah pengembangan karakter mereka. Gue berusaha untuk mengabaikan propaganda yang ada di dalam kartun ini. Dan gue cuma pengen lihat bagaimana hubungan mereka terbangun. Like bro, seriusan. Ketika gue nonton The Owl House sampai di pertengahan season yang pertama, gue sudah menyadari apa yang bakal gue dapatkan untuk kedepannya. Yaitu sebuah hubungan percintaan yang menurut kita semua itu adalah dosa dan kesalahan. Meskipun begitu, gue membuang semua fokus propaganda itu dan lebih berfokus ke karakter dan cerita. Gue berusaha untuk gak peduli dengan perkataan bahwa The Owl House itu bagus karena ada representasi LGBT. Yang padahal banyak hal lain yang membuat kartun ini bagus selain representasi LGBT-nya. Tapi ya mau gimana lagi, memang sudah dari awal The Owl House dibangun untuk momen ini. Kita hanya bisa menikmati dan mengambil sisi positifnya aja. Dan ya, gue harus katakan gue cukup suka dengan pengembangan karakter mereka. Dan episode ini mengcapture-nya dengan cukup bagus. Meskipun ada beberapa momen yang gak seharusnya ada, tapi kalau melihat ke belakang, buat gua ini adalah salah satu momen yang cukup bagus buat kedua couple ini. Dan buat kalian yang berharap kalau Luz bisa memiliki hubungan dengan Hunter, well jangan sedih dulu. Karena dari bocoran yang gua dapat mengenai episode minggu depan, kita bakal bertemu lagi dengan Hunter. Dan dalam episode itu, kita akan berfokus ke karakter Amity yang sedang mencari bahan untuk membantu Luz dalam membuat portal ke bumi. Yang itu berarti kita kemungkinan bisa melihat interaksi antara Amity dan Hunter mengenai pandangan mereka terhadap Luz. Apakah Hunter bakal memiliki perasaan kepada Luz? Kalau ada, well kemungkinan besar kita bakal disajikan dengan cinta segitiga. Kalau enggak, ya sudahlah, terima apa adanya. Yang terakhir mengenai King. Well, untuk King sendiri ya perubahannya hanya dia kini sudah memiliki kemampuan baru. Dan kita mendapatkan beberapa informasi mengenai macam-macam iblis. Dan untuk bagian akhir dari episode ini, gue cukup kesel sih. Kayak, anjir dia tiba-tiba muncul gitu kan. Gue kira dia bakal bertemu dengan King dan membantu Luz untuk menyelesaikan tujuannya. Ternyata dia datang cuma buat ngasih surat, dan surat tersebut malah dimakan oleh Hoodie. Gue awal cukup kesel sih, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ini cukup masuk akal. Karena episode besok kan bakal berfokus ke Amity. Kalau andaikan ia tiba-tiba muncul di hadapan King, harusnya itu bakal dijadikan fokus utama di episode besok. Tapi ya mungkin di suatu hari nanti Hoodie bakal memuntahkan surat itu dan King akhirnya bakal mengetahui informasi yang telah ia cari selama ini. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan dalam episode ini. Mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.